Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Hazizah dengan NIM 180580002 akan membahas materi tentang daya tarik interpersonal. Mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Nora Susilawati SSOS MSI dan Lia Amelia SSOS MSI. Nah, sebelum kita kepada konsep daya tarik interpersonal, sebelumnya manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat menjalin hubungan sendiri, selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa daya tarik interpersonal adalah kesukaan pada orang lain. Daya tarik interpersonal ini akan membentuk atau menimbulkan rasa suka pada seseorang. Nah, daya tarik ini juga merupakan salah satu faktor penentu ketika seseorang ingin berhubungan dengan orang lain. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya, apa itu daya tarik interpersonal? Menurut Horton dan Montoya tahun 2004, daya tarik interpersonal adalah daya tarik berdasarkan evaluasi dari kualitas individu yang pada gilirannya dapat dibuktikan oleh jenis tanda-tanda seperti kesamaan sikap, kualitas positif, dan daya tarik fisik. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa daya tarik interpersonal adalah kesukaan pada orang lain. Daya tarik interpersonal ini akan membentuk atau menimbulkan rasa suka pada seseorang. Nah, daya tarik ini juga merupakan salah satu faktor penentu ketika seseorang ingin berhubungan dengan orang lain. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, setelah mengetahui konsep dari daya tarik interpersonal, apa saja faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal? Nah, faktor-faktor daya tarik interpersonal ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adanya kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita, seperti kesamaan sikap, kesamaan nilai, kesamaan latar belakang, maupun kesamaan kepribadian. Selanjutnya yaitu keakraban. Keakraban ini berlanjut dari kedekatan. Orang yang awalnya saling mengenal, kemudian saling dekat, kemudian menjadi akrab. Nah, keakraban ini mengenai eksposur yang berulang pasti meningkatkan pengenalan kita tentang seseorang, dan mungkin ini merupakan langkah awal yang berguna untuk menyukainya. Contohnya, saya dan teman saya bertemu lagi di salah satu perkumpulan saat saya masih duduk di bangku SMA. Nah, sejak saat itu kami akrab sampai kuliah sekarang. Faktor selanjutnya yaitu kedekatan. Kedekatan biasanya meningkatkan keakraban. Kedekatan sering berkaitan dengan kesamaan. Orang yang dekat secara fisik lebih mudah didapat daripada orang yang jauh. Pengaruh kedekatan ini didasarkan pada konsistensi kognitif, seperti persahabatan, lebih mudah timbul atau tumbuh di antara tetangga yang saling berdekatan rumahnya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu daya tarik fisik. Ini dapat kita lihat dari fisik. Dalam masyarakat, biasanya muncul stereotip daya tarik fisik yang mengasumsikan bahwa apa yang cantik adalah yang baik. Hal pertama yang menarik perhatian kita adalah fisik alami dan penampilannya. Contohnya, bagian dari fisik yang orang yang saya suka adalah mata dan penampilannya yang rapi. Sebagian orang mungkin punya pendapat yang berbeda dalam menilai penampilan seseorang. Saya lebih menyukai seseorang yang berpenampilan rapi daripada seseorang yang berpenampilan seperti anak pang atau berandalan. Faktor selanjutnya yaitu kemampuan. Ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif kepada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya dan menyukainya. Nah, menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, yaitu saat orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita, dan cenderung ingin bersamanya dan menyukainya. Faktor selanjutnya yaitu tekanan emosional atau stres. Apabila seseorang berada dalam kondisi yang mencemaskan atau menakutkan,
maka ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain sehingga timbul rasa sesuka pada orang tersebut. Selanjutnya yaitu munculnya perasaan atau mood yang positif. Kita cenderung tertarik atau suka kepada orang di mana kehadirannya berbarengan dengan munculnya perasaan positif. Bahkan meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan perilaku orang tersebut. Selanjutnya yaitu harga diri yang rendah. Elaine Wasser mengatakan bahwa apabila harga diri direndahkan, hasrat afiliasi atau bergabung dengan orang lain bertambah, dan ia makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain itu. Kebutuhan afiliasi yang tinggi mendorong perilaku sosial yang aktif dan terkendali atau bisa disebut dengan controlling social behavior, dengan penekanan pada keleluasaan dan kuantitas hubungan sosial. Selanjutnya yaitu kesukaan secara timbal balik. Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat mengharapkan ganjaran atau reward dari mereka. Karena itu, mengetahui kita disukai merupakan ganjaran yang menguatkan. Seperti yang dikatakan oleh Altman dan Taylor, menyatakan bahwa kita akan jauh lebih menyukai seseorang yang mengungkapkan dirinya dalam tingkat yang setara dengan yang kita lakukan terhadapnya. Seseorang yang mengungkapkan informasi pribadi yang lebih akrab daripada yang kita lakukan akan membuat kita merasa terancam dan kita akan lebih senang mengakhiri hubungan semacam ini. Kita akan merasa, atau sebaliknya, kita yang mengungkapkan diri terlalu akrab dibanding orang lain, kita akan merasa bodoh dan tidak aman. Selanjutnya, saling melengkapi. Kita telah melihat bahwa adanya kesamaan sikap, kesamaan nilai, minat, mendorong meningkatkan daya tarik. Jadi di sana adanya rasa saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, apa saja teori-teori mengenai ketertarikan? Berikut adalah teori-teori mengenai ketertarikan. Ada 3 teori. Yang pertama, teori kognitif. Yang kedua, teori penguatan. Dan yang ketiga, teori interaksionis. Nah, yang pertama itu yaitu teori kognitif. Jadi, teori kognitif ini menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. Kemudian teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kali. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang yang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar, di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan perangsang hukuman. Kita kemudian akan lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang-orang yang menghukum kita dengan kritikan atau menghina kita. Selanjutnya yaitu teori interaksionis. Nah, teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial, di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar individu atau pribadi sebagai suatu konsep. Selanjutnya yaitu contoh kasus daya tarik interpersonal. Jadi saya ada 2 kasus. Yang pertama itu, kasus 1, teman sekamar yang sejak awal mirip biasanya saling menyukai satu sama lain, dengan berakhir sebagai teman yang lebih akrab dibandingkan dengan mereka yang tidak mirip. Jadi, saya ada teman saya itu asrama, dan teman sekamarnya itu mirip dengan teman saya ini. Saya lihat mereka sangat akrab dan saling memahami satu sama lain. Nah, dari sana, dampak dari keakraban sebagai penyebab daya tarik tampaknya beralih menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dampak kemiripan. Tidak peduli apakah dasar penempatan mahasiswa di asrama berdasarkan sedikit banyaknya kemiripan, teman sekamar menjadi cocok satu sama lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua. Saya mengambil kasus yaitu Pangeran Inggris Charles, yang merupakan seorang laki-laki yang tampan, yang memiliki latar belakang keluarga kerajaan dan bangsawan.
menikah dengan seorang lady bernama Diana yang tempat tinggalnya berada di sebelah rumahnya Pangeran Charles ini. Jadi Putri Diana ini merupakan seorang wanita yang cantik dan juga memiliki latar belakang keluarga kerajaan dan bangsawan. Nah, karena tempat tinggal Pangeran Charles dan Putri Diana ini berdekatan, tentunya mereka telah mengenal selama dan berhubungan baik. Selain itu, Pangeran Charles dan Putri Diana ini memiliki kesamaan karakteristik sikap dan minat yang sama. Dari kedua contoh kasus tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan antara yang satu dengan yang lainnya, yang biasanya disebabkan oleh beberapa kesamaan, yaitu yang pertama, adanya kemiripan. Jadi kemiripan adalah daya tarik yang sangat penting. Kita akan cenderung sangat tertarik pada orang yang memiliki kesamaan dengan kita, seperti hobi, sikap, maupun minat, dan juga kesamaan sangat penting dalam daya tarik kita, cenderung paling tertarik pada orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama, kepentingan yang sama, dan sikap yang dapat sejalan dalam masalah komunikasi dan kehidupan kita. Selanjutnya, faktor yang kedua, memiliki kualitas yang baik dan sama. Kita umumnya cenderung tertarik kepada orang yang memiliki kualitas yang baik dan sama, bahwa kita idealnya ingin memiliki orang yang mirip dengan ideal self kita. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang materi daya tarik interpersonal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.